balik lagi sama kita di Boobs, bareng orang-orang belajar sekarang. Yeay! Jadi sekarang guys, kita udah kedatangan tamu spesial, yaitu Ko Stephen Howard. Hai Ko. Hey, what's up, what's up? Ya, panggil Kak Steven aja, jangan Ko. Oke, kakak boleh mungkin nih kayak perkenalin diri lah gitu, kasih tahu mungkin ke teman-teman yang belum tahu nih, kayak Kak Stephen tuh siapa sih gitu. Hai, aku Steven, temennya Josephine, gitu aja sih. Oke, so a simple brief teman-teman kan ya teman-teman pasti udah tahu lah Kak Steven siapa gitu ya. Kak Steven nih udah punya banyak karya sebenarnya, teman-teman boleh cek aja di TikTok-nya, di YouTube-nya, di Instagram-nya. He's a wonderful guy, keren banget. Gue juga suka karya-karyanya Kak Steven ini. But iya, kita juga tahu lah Kak Steven ini juga udah pernah nih ceritanya berkuliah ke China gitu ya, di BFA ya kayak. Apa? Di BFA, bener? BFA ya, iya. Di Yes. BFA gitu. Dan menjadi salah satu mahasiswa Indonesia yang bener-bener sampai sekarang terlihat gitu kreasinya, karya-karyanya gitu ya, udah mulai terlihat gitu sama teman-teman. Nah, sebenarnya yang kita pengen Banyak lah tahu, sebenarnya banyak, cuman kebetulan karena aku kerjanya di bidang sosial media atau film gitu, entertainment yang disorot gitu. Banyak kok teman-teman tamatan Tiongkok yang sekarang udah jadi head manager gitu di Indonesia atau jadi CEO di perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia gitu. Jadi bukan aku aja, banyak sebenarnya. cuman Cuman kan nggak kelihatan exposure kan. ya. Ya, Iya, mereka kan nggak kelihatan, kerjanya kan di kantor gitu. benar. Iya, iya sih bener gitu. Nah, kita sebenarnya tuh pengen tahu sih, kayak kan kita mau ngomongin tentang bareng orang-orang belajar nih ya ceritanya. Jadi kayak kita sebenarnya penasaran gitu, kalau dari Kak Steven sendiri nih, gimana sih pengalamannya selama kayak waktu kuliah gitu di China, jadi mahasiswa di sana, belajar apa aja gitu. Kan yang kita tahu nih kayak kalau kita kuliah seni misalnya di Indonesia, mungkin kayak di UMN atau IKJ gitu, something yang universitas kesenian ya, itu kan mungkin treatment-nya itu beda gitu dari apa yang mungkin pernah kakak pelajarin gitu ya di China gitu. Sebelumnya mungkin boleh diceritain nggak kayak kenapa sih pilih ke sana dan gimana sih di sana gitu? Dari kecil memang suka entertainment ya, jadi udah dari kecil memang naik panggung, terus suka perform gitu, jadi suka aja suasana di atas panggung bareng banyak orang gitu, rame-rame. Terus setelah di Tiongkok, karena tujuannya mau belajar Mandarin awalnya, tapi juga mikir bahwa pengen belajar jurusan kesenian. Karena kan tujuan awal orang tua pengen saya bisa belajar bahasa Mandarin, bisa bahasa Mandarin, karena awalnya nggak bisa. Terus sampai sana, awalnya di BLCU dulu, belajar Mandarin. Terus cari-cari tuh, apa ya? Karena kan kalau mau belajar Mandarin aja, belajar jurusan apa aja bisa dong, kan nggak mesti Mandarin gitu ya, bisa aja. Jadi akhirnya mikir, kalau musik, karena senang nyanyi, tapi nggak ada background musik. Dari kecil tuh nggak dikasih kesempatan belajar musik, walaupun di SMA itu aku pernah udah mau SMK gitu, SMK musik terbagus lah di kota asal aku di Medan, cuman waktu itu dia bilang bahwa karena nggak ada background musik nggak bisa gitu, jadi aku mikir kalau sekolah musik kayaknya nggak bisa deh. Terus aku lihat-lihat apa ya, acting deh, kayaknya bisa acting. Udah deh, terus daftar sekolah film, ujian deh. Kita aku ujian 3 tahun baru masuk ke sekolah film. Jadi selama 3 tahun itu aku belajar di BLCU, belajar bachelor Mandarin. Tahun kedua juga, tahun ketiga aku kebetulan 3 tahun tamat untuk di BLCU-nya. Jadi 3 tahun selesai, langsung pas. Kalau aku nggak keterima di BFA itu aku pulang tuh. Mungkin aku pulang sekarang jadi pedagang. Jadi pedagang di Medan gitu ya, atau di apa gitu. Jadi keterima di BFA, langsung deh berubah tuh, jalan hidup tuh berubah. Tapi sebelum di BFA juga 2015 aku keterima di Hanyu Qiao, itu Chuanguo 16 apa namanya, top 16. Jadi itu kita syuting 12 episode di seluruh daerah di Tiongkok gitu. Terus 2016 keterima di BFA, 2017 mulai masuk acara TV di Tiongkok lagi. 2000 ya dari sana lah, jadi banyak collab sama teman-teman artis di sana gitu. Jadi ya gitulah ceritanya gimana masuk ke industri di sana gitu. Cuman ya masih proses banget. Jadi nggak kita bilang kalau dibilang berhasil tuh masih jauh banget ya, masih proses aja gitu.
Berarti Nah, berarti waktu di BFA itu bukan S1 ya jatuhnya ya? S1 lagi, aku S1 Oh, lagi. S1 lagi. Nah, harusnya aku bisa S2, tapi karena aku tahu acting itu lebih bagus S1-nya, karena bukan bagus ya, maksudnya S1 itu ada performance-nya, jadi itu lebih kuat di performing, S2 itu lebih tesis gitu. Jadi aku take S1-nya, karena S1-nya juga paling susah untuk masuknya gitu loh. Kayak teman-teman artis-artis Tiongkok itu, misalnya yang tamatan sana itu S1 semua gitu. Kayak Hmm. classmate gue, Quan Xiaotong itu classmate gue gitu. Jadi dia itu S1 gitu. Jadi maksudnya kayak tamatan sana itu kalau artis di sana itu rata-rata S1. I Main see. film, Ya main aktor kita film. bilang. Oke, berarti Gitu. emang di sana ngulang dong ya, berarti kayak S1 lagi. Ngulang. I see. Berarti aku punya S1 7 tahun sebenarnya selesainya. Cuman aku punya 2 Wow. degree. 7 tahun. Jadi ya lama banget sebenarnya. Cuman ya I've merasa senang aja gitu bahwa setelah 7 tahun itu bahasa aku kan jadi kelatih ya gitu ya. Dan kebetulan belajarnya acting, jadi kan memang standar bahasanya itu penting banget gitu. Kayak kita kan mau main film, jadi bahasa kita harus dilatih terus kan setiap hari kan. Jadi ya jadi sekarang deh. I see. Iya, iya. Pilihan, maksudnya di Indonesia juga sedikit gitu orang yang Mandarinnya fluent banget gitu. Fluent Benar-benar. sih banyak ya, maksudnya yang fluent tapi nggak ada nggak ada logatnya. Gak ada, Ada, iya, cuman iya, benar. 没有口音的不多. Ada tapi nggak banyak gitu. Betul. Kebanyakan kayak asal ngomong aja jadinya ya, nggak Iya, kayak sana. kebanyakan yang penting ngerti aja gitu. Iya, benar-benar. Aku pun juga gitu sih. Jadi kayak asal orang ngerti aja ya udah selesai gitu. Iya, Aduh, karena kan permintaan pekerjaannya beda-beda ya setiap orang ya. Jadi benar-benar. nggak masalah juga dengan yang penting ngerti aja, nggak masalah juga. Karena kan pekerjaannya tidak menuntut untuk harus perfect gitu Mm-mm. Mandarinnya. Gitu. Betul, betul. I see. Tapi nih, kan kita ketemu waktu itu di satu project ya. Jadi pertama Ya. kali kita ketemu di satu project. Terus aku tuh penasaran sebenarnya. Awalnya tuh aku tahu kakak juga dari salah satu teman aku kan. Jadi teman aku kayak bilang kayak, ini nih ada anak Indonesia kuliah di BFA, and then dia balik dan dia punya karya-karya gitu. Dia kasih lihat ke aku. Terus aku mulai lihat tuh, oh bagus juga ya kayak gitu BFA. Terus anak Indonesia juga dan segala macem. Tapi satu hal yang jadi pertanyaan aku waktu itu, begitu lulus tuh sebenarnya kerjaannya kemana sih arahnya jadinya? Kayak apakah kita nih kan, soalnya kita kan Y-Quarren gitu ya, Y-Quarren, jadi kayak kita di sana juga mau jadi artis nanggung, balik ke Indonesia nggak dikenal juga karena kita nggak kuliah acting di Indonesia juga gitu. Jadi kayak posisinya tuh kayak di tengah-tengah gitu, in between gitu. Jadi kayak menurut kakak sendiri gimana gitu? Kayak is it a problem atau gimana gitu? Makanya tadi aku cerita ke kamu kan bahwa kalau kamu mau kerja di bidang behind camera itu masih banyak kesempatan gitu. Jadi kamu ya paling habis tamat kuliah ya kamu sebelum tamat ya kamu tahun ketiga kamu apply aja ke PH gitu. Kamu apply ke PH, kamu kerjanya di belakang layar itu tidak sulit gitu. Ya layaknya pekerja kantoran gitu. Tapi kalau misalnya pekerja yang aktor gitu ya yang harus depan layar itu banyak banget yang kesempatannya sudah didapat ketika dia kuliah. Jadi ketika dia kuliah sudah ada casting director yang datang, sudah dipilih dan udah masuk ke industri ketika kuliah gitu. Aku juga sebenarnya pas di kuliah, aku juga sudah mendapatkan banyak kesempatan. Sebenarnya tahun lalu ketika pandemi, sebelum pandemi itu 2020 kan, aku udah mulai pre-production. Itu bulan 3 sudah mau syuting itu sudah lock juga karakternya. Karakter sudah lock dan persiapan semua udahlah, kita udah persiapan. Lah ternyata pandemi bulan 12 aku balik karena papa sakit. Habis itu udah project-nya juga berhenti gitu karena memang investornya juga karena pandemi hit China di awal tuh lumayan berat gitu ya. Jadi ekonomi lumayan terganggu, akhirnya mereka juga belum produksi sampai sekarang gitu. Jadi ya dan kebetulan karena masuk di sekolah film banyak teman-teman kan pekerja film semua ya. Jadi memang word of mouth gitu, teman ke teman gitu. Gitu sih. Iya, Nah, iya. dan aku juga tidak begitu picky. Banyak teman-teman aktor yang memang
hanya bukan picky ya, maksudnya mereka itu dari kecil cuman senengnya di depan kamera gitu, either di panggung atau di depan kamera. Jadi mereka kurang bisa adapt tuh pekerjaan di belakang layar gitu. Jadi kalau aku dari Tasan itu juga banyak pekerjaan di belakang layar. Jadi misalnya aku pernah ngedirect juga, aku pernah jadi ya di tim produksi juga seperti kamu gitu. Jadi pekerjaan aku sebenarnya kalau lebih banyak itu yang di belakang layar daripada depan layarnya. I see. Karena di depan layar itu limited ya, paling setahun cuman kalau kita bilang pekerja film aktor itu ya paling 1 sampai 2 produksi gitu ya. Iya ya. Ada aktor yang dia misalnya setahun kerja 1 sampai 2 kali dan bayarannya lumayan gitu ya, contoh ya. Dan dia cukup gitu loh untuk hidup setahun gitu. Tapi ya itu tergantung orang. Ada orang yang merasa cukup, ada yang tidak. Dan saya tidak merasa cukup gitu. Jadi saya harus bekerja di belakang layar gitu. I see, Gitu. I see. Iya, iya. Berarti kalau sekolah acting di sana tuh juga belajar another things yang kayak behind the scene nih, behind the kameranya juga itu belajar ya? Enggak, Atau enggak? itu enggak. Itu sama sekali enggak. Karena memang belajar fine arts acting itu ya pure lu jadi actor. Belajar shengtaising. Makanya kita melatih diri itu apa? Latihan nari, latihan itu ya fokusnya memang benar-benar di mengembangin diri sendiri ya. Sebenarnya latihan acting itu ya jadi tentara aja gitu. Latihan badan kamu sendiri supaya kamu jadi layak jadi seorang aktor gitu. Makanya sekarang aku juga tidak meninggalkan latihan aku tetap latihan, tapi ya aku juga ya kan sehari kita latihan paling cuma sejam gitu ya. 23 jam lagi ngapain dong? Atau mungkin 14 jam lagi kita ngapain dong? Kebanyakan ya udah baca buku, ada yang suka baca buku, kalau enggak ya udah bengong aja udah. Banyak teman-teman aktor aku kalau udah aku tanya kamu ngapain kalau misalnya nggak kerja, nggak syuting, ya udah bengong aja udah. Baca Di buku rumah udah aja. bengong aja, di rumah aja. Tapi mereka enjoy that kind of life ya. Kebetulan teman aku ada sekelas aku, dia sekarang udah lumayan terkenal di Tiongkok. Itu kita benar-benar dari nol ya. Jadi kita dari nol masuk, tapi dia dari kecil sudah belajar teater, dan dia tahun pertama masuk sekolah aja sudah langsung ditarik sama casting director main film. Dia main teater dulu, terus sempat main drama, jadi langsung dia cepet banget naiknya. Jadi ini ya kalau tidak syuting ya udah, gue tanya ngapain, di rumah aja udah. Paling kelas nari ya selain itu nge-gym udah nggak ada lagi. Oke. Berarti itu sebenarnya nih kan kalau misalnya teman-teman mau kuliah acting nih, ada gak hal yang maksudnya mereka perlu tahu gitu kayak, oh ini kalau di acting tuh belajarnya ini aja loh gitu. Pertama, kalau mau belajar acting harus benar-benar suka sama industrinya. Kalau cuma mau terkenal main TikTok aja atau YouTube, jangan sekolah film. Itu yang pertama. Terus kalau belajar acting di Tiongkok itu kita ada Sheng Tai Xing Biao. Sheng Yue 就是唱歌, nyanyi. Sheng Tai Ce itu script. Jadi kita latihan juga apa, Biao Bing Pen, Bei Po, Pao Bing Bing, Pai Pao, Pao Bing Pa, Biao Bing Peng gitu lah ya. 1道黑，2道黑，3、4、5、6、7道黑，8到9到10道黑，我买了个烟袋乌杆，我掐了他两，ya kayak gitu-gitu lah ya. Itu 台词 script. Yang ketiga 声台形体 itu badan, jadi bisa aja nari, bisa aja wushu, bisa aja apa, pokoknya berhubungan dengan badan. Piao itu piaoyan, acting. Itu sebenarnya semua yang kita pelajarin di awal, kita ada script ya udah kita perform gitu. Itu sih. I see. Jadi benar-benar harus suka dulu gitu ya sama industrinya gitu, bukan karena ngincar exposure atau pingin terkenalnya gitu ya. Iya. Jadi aku masuk ke sekolah acting, aku baru sadar bahwa memang masuk itu banyak yang ternyata bukan karena suka gitu, pengen terkenal aja gitu, pengen nyari duitnya gitu. Tapi ternyata yang stand out itu adalah orang-orang yang, apalagi di bidang acting ya, yang stand out itu adalah orang-orang yang memang dari kecil dia udah suka gitu, dia memang punya talenta di sana gitu. Jadi ada 2 aktor, satu aktor yang bertalenta, maksudnya aktor bertalenta itu sebenarnya practice make perfect,
tapi juga dia suka. Jadi memang dia sudah latihan dari kecil dan dia punya talenta, ya udah dia bagus aja gitu. Ada orang yang dia talentanya biasa aja, tapi dia giat. Itu juga bisa jadi aktor. Tapi kalau misalnya bilang bagus banget, ya kalau misalnya ada yang bertalenta dan giat, lawan yang hanya yang giat tapi tidak bertalenta, ya yang giat dan bertalenta ini akan menang gitu. Paham, Pak. I see. Jadi gitu deh. Gua itu skill actor ya, bukan talented actor. Aku pribadi. Tapi aku kenal banyak talented actor tuh. Tapi ya tidak, sebenarnya kembali lagi di dunia ini tidak ada jaminan 100% as a talented actor akan menjadi seorang skill actor tidak akan jadi seorang, nggak ada jaminan. Itu tergantung your luck juga gitu. Yeah. Iya, luck kamu juga. Gitu sih. I see. Oh, mungkin kalau misalnya waktu kuliah di sana nih, ada hal-hal menarik nggak yang pernah kalau misalnya lewatin kayak selama di perkuliahannya atau kehidupan di sananya gitu? Paling aku cukup bangga ya, maksudnya gini loh, aku kan orang Indonesia dari kota kecil gitu, nggak kota kecil ya, maksudnya kalau Medan gitu ya. Masih gede juga sih. Aku masih gede, tapi ya maksudnya dari Medan gitu ya. Terus nggak pernah punya mimpi bahwa aku bisa, mungkin dulu pas kecil aku juga nggak nonton siaran Tiongkok gitu, cuman nontonnya Jackie Chan gitu ya. Terus apa namanya, bisa, tapi grandma aku mungkin masih nonton gitu, tapi aku nggak nonton, tapi bisa suatu hari aku nampil di acara TV yang pas kecil grandma aku nonton gitu. Itu aneh banget sebenarnya. Itu karena kan jauh banget ya. Kalau misalnya aku tiba-tiba main film di Indonesia, menurut aku tidak jauh karena masih di Indonesia gitu. Cuman sampai ke Tiongkok tuh rada aneh aja sebenarnya. Jadi kayak misalnya, nah, dan kejadian-kejadian aneh itu adalah misalnya aku nge-host acara atau nyanyi bareng semua orang Tiongkok gitu. Jadi kan sekolah kita kan kelas acting itu satu generasi ada 60 orang biasanya, 60, 80 atau 100 maksimal gitu. Ada juga 40 gitu. Ada juga 20. Jadi 20, 40 kelipatannya begitulah ya. Aneh banget ketika aku manggung bareng guru aku dan semua teman-teman Tiongkok aku, tapi foreigner cuma aku sendiri gitu. I see. Dan aku nge-host sama artis terkenal Tiongkok, Quan Xiaotong. Itu dia yang Chinese-nya, maksudnya dia orang Tiongkok, aku orang luar gitu. Itu rada sedikit aneh menurut aku. Karena as a foreigner yang bahasa ibunya bukan Mandarin, aku juga nggak tahu, aku nggak bilang aku stand out, tapi maksudnya mereka bisa, udah Steven aja gitu yang nge-host gitu. It's kind of weird gitu, bisa diberi kesempatan seperti itu gitu. Jadi kemarin yang nyanyi di acara sama satu orang penyanyi Chungguo de Nü Gao Ina. Dia itu guru latihan nyanyi kita. Jadi ada 4 cowok, 3 cowok ini orang Tiongkok, satunya aku gitu. Ini juga aneh banget, aku berdiri di samping penyanyi ceweknya gitu. Jadi aneh gitu loh, maksudnya kenapa aku gitu, kan banyak ya murid. Ya memang aku juga nilainya kalau untuk menyanyi itu selalu di top 1, top 2 ya, kalau di batch gua gitu. Jadi it's kinda weird gitu, maksudnya dengan bisa berlomba dengan anak-anak yang dari kecil udah belajar seni gitu. Aneh aja gitu. Tapi pasti berasa bangga juga ya, satu sisi. Iya nggak? Aneh sebenarnya, aneh. Lebih ke aneh ya? Gitu. Aneh gitu loh, kenapa aku gitu loh. Aku orang kota, maksudnya kalau kita ke Beijing gitu ya, itu kan kota besar gitu ya. Iya, iya. Kalau dibilang Medan, orang juga nggak bakal tahu Medan di mana gitu loh. Kalau di Beijing gitu. Tapi seorang anak kampung gitu ya, kalau bagi orang Beijing mungkin Medan tuh kampung gitu ya. Bisa stand out di Beijing tuh kayak aneh aja, aneh banget malah. Aneh gue. Kalau mikir-mikir, aku merinding sih mikirnya. Iya, iya. Tapi ada gak nih kayak, kan itu tadi
cerita selama kuliah berarti ya, kayak selama Mm-mm. kuliah lewatin yang kayak gitu, ketemu orang-orang yang kayak gitu, dan dapetin pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak didapetin gitu sama orang-orang lain gitu. Yang kayak kalau kuliah di sini kan nggak mungkin dapet pengalaman yang seperti kakak dapetin gitu kan ya. Nah, sempat kepikiran nggak kayak, wah berarti emang ini tuh something yang kayaknya punya gue banget gitu, gue harus lanjutin, atau mungkin gara-gara hal itu jadi kayak yang wah kayak capek deh gitu, kayak gue mendingan step back deh. Ada nggak sih kayak sempet ngalamin dilema nggak, kayak yang dilema-dilema yang kayak gitu? Bisa. Apalagi pandemi tahun lalu ya. Setelah pandemi itu kan benar-benar nggak ada pekerjaan. Soalnya planning aku tahun lalu ada satu series yang aku jadi mainnya, bukan main, aku lead supporting Supporting karakter. supporting karakter, tapi supporting lead. Oke. Jadi Nar apa ya? Pemeran Nansan kedua gitu. ya pokoknya. Pemeran kedua atau ketiga gitu lah ya. Jadi itu kamu tahu Shenye Shitang nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi itu ada IP Tiongkok gitu, IP Jepang yang udah di remake di Tiongkok, mau di remake lagi. Aku jadi supporting 3 nih. Jadi itu benar-benar 15 episode, setiap episode ada aku gitu. Oke. Terus ada satu lagi yang film tentang Tiongkok, aku main jadi orang Southeast Asia, itu syutingnya di atas kapal gitu. Dan aku udah rencana tahun lalu mau ngeluarin single. Plannya udah ada semua tuh sebelum pandemi. Tapi karena ini aku nggak pernah cerita di mana-mana ya. Tapi setelah pandemi udah hilang aja semua itu gitu. Even sampai tahun ini aku casting di Indonesia susah banget. Banyak teman-teman yang nggak sekolah film, nggak sekolah acting, ya udah main film aja gitu. Jadi aku bisa ngerasa sama yang kayak kamu bilang, apakah ini jalan aku gitu. Tapi ya aku yakin di dunia entertainment itu mungkin jalan aku. Tapi apakah as an actor, nggak tahu. Tapi aku percaya bahwa aku adalah orang yang harusnya di depan layar. Makanya tadi aku cerita bahwa sekarang aku mau ngerjain TikTok, mau ngerjain YouTube, untuk menghibur orang gitu. Maksudnya aku seneng bahwa rasa di atas panggung gitu. Aku pernah kompetisi yang penontonnya 1.000 orang tuh yang kayak oh my god tuh mereka seneng banget. I love to do those kind of things gitu. Tapi ya, dan aku seneng juga jadi pembicara. Dan pembicara ada kesempatan seperti itu. Bisa aja suatu hari aku akan berubah jadi pembicara gitu. I see. Kamu udah berarti interview kedua minggu ini. Wow. Event kedua aku minggu ini. Jadi senang aja untuk sharing, berbagi sama orang, ngobrol sama orang, mengerti tentang kehidupan orang, sharing tentang kehidupan aku dan membantu orang lain itu senang aja gitu. Senang. Jadi dilemanya bisa ada sebagai aktor gitu ya. Ada dilemanya. Karena aktor tuh wah gila banyak banget castingan yang udah ditolak-tolak. Tapi as Steven yang di depan layar, aku masih yakin aku memang terlahir sebagai seorang yang harus berbicara gitu depan orang-orang. Aku percaya itu. Walaupun ya aku tidak menutup kemungkinan aku bekerja sekarang jadi produser di belakang layar juga gitu. Cuman ya I believe that my destiny is to be in front of people and talk to people. I see. Good banget sih, karena berarti emang harus sadar gitu ya dari awal, kayak when you choose something, waktu lu pilih sesuatu, ya emang udah kayak, memang gue harus lakukan ini gitu, udah yakin sama pilihan yang ada gitu ya. Dan juga gini, kebetulan aku cukup bersyukur ketemu teman-teman yang memang seniman banget, yang teman-teman kelas aku, yang mereka yang tadi aku bilang, mereka selain daripada acting, mereka nggak bisa lagi ngerjain hal lain. Nah, mungkin itu ada satu hal juga untuk aku gitu loh. Selain daripada public speaking dan buat konten di entertainment, aku nggak bisa lagi di bidang lain. Aku kalau misalnya tiba-tiba disuruh jualan alat berat gitu ya, besi gitu, pipa gitu ya, nggak ngerti aku. nggak ngerti banget gitu. Jadi iya, jadi I believe that I'm born to be working in this industry. Oke. Berarti karena udah yakin gitu, udah bener-bener stick to the keyakinan tersebut gitu, jadinya emang
jadi udah dilema itu memang ada, tapi berhasil dilewatin gitu ya, gara-gara emang udah Iya, yakin gitu. Iya, paham. iya. Kalau Iya. boleh tahu nih, ke depan bakal kira-kira seorang kakak Stephen Howard ini bakal ngapain gitu? Bakal what will you gonna do gitu in the future gitu? Nggak tahu. Aku belakangan punya pekerjaan yang ya bukan pekerjaan yang tiba-tiba aneh aja gitu, enggak. Tahun lalu aku mulai nge-produce 2 short film, tahun ini tiba-tiba ada project dari klien dari Tiongkok, jadi aku juga nge-produce, dan itu juga long time punya project, tapi aku nggak pernah kepikiran bahwa suatu hari aku akan bekerja begini gitu, nggak ada kepikirannya gitu. Tapi aku yakin bahwa, oke, ini rada aneh ya, mungkin aku coba tanya Josephine juga. Josephine, kamu pernah mengharapkan sesuatu dan gak lama kemudian tiba-tiba udah sesuatu itu muncul aja gitu. Walaupun nggak sama persis gitu ya, tapi sejenis lah. Gitu. Baru kemarin. Baru kemarin. Kamu Baru mikirin apa? kemarin. Yang waktu kita ketemu di project itu, aku tuh baru, jadi ceritanya tuh aku lagi kayak emang lagi gabut kan, karena pandemi nggak ngapa-ngapain. Terus kayak dalam hati, aduh pingin kerja nih, tapi kayak pingin cari magang di mana, tapi kok kayaknya kesempatannya sedikit ya gitu. And then tiba-tiba aku dapat link ke sana, aku masukin, and then ternyata diterima gitu, and then masuk. Dan itu kayak yang gini, jadi kayak cuman semalam and then I go there without any interview ya, kayak untungnya, terus kayak ya bisa tiba-tiba begitu, itu tuh kayak kok cepet banget tiba-tiba udah dapet gitu, itu sih. Oke. Jadi dalam hidup aku nih ya, I think I am quite lucky, I'm very lucky I think. Semua yang aku impikan, mostly yang benar-benar aku mau, aneh sekali Kejadian. itu bisa kejadian. Walaupun belum tentu akan persis ya, tapi sejenis. Iya. Aneh sekali. Aku pernah bermimpi dulu, papa suka nyanyi, dengar lagu namanya lagu Chai Chin. Aku masih ingat tuh SMP, penyanyi Taiwan gitu. Aneh banget. Aku juga, kayaknya pengen deh nonton konsernya atau dengerin, ketemu orangnya. Aneh banget, pas aku ke Malaysia, aku ketemu sama si Chai Chin ini. Padahal nggak direncana ya. Ketemu, terus aku kenal sama anak drummernya, jadi kenalan, jadi teman. Satu hal itu, terus aku pengen dari kecil punya mimpi masuk TV juga, tapi TV yang di Tiongkok gitu. Aku dulu nonton Idol tuh kayaknya keren ya, yang depan orang gitu, kayaknya keren gitu. Aku masih ingat banget Rico Idol tahun berapa lupa. Kayaknya keren nih kalau masuk TV. Masuk TV juga, nyanyi juga persis tuh kayak Idol, persis 2017. Terus 2015 I think, aku sempat lomba nyanyi di Medan, terus ada satu entertainer di Medan, dia tuh paling terkenal di Medan, dia bilang, wah kamu kayaknya harus ke Hong Kong deh, untuk mengembangkan karir kamu. Aku juga mikir, Hong Kong ya? Oke. Tapi nggak ada kepikiran untuk ke Beijing waktu itu. Tiba-tiba sekolah film dan bener-bener masuk industri ini. Aneh gitu, aneh kok. Aneh gitu. Tahun lalu produce 2 film, tiba-tiba tahun ini punya job jadi produser juga. Jadi aneh sebenarnya. Cuman mimpi aku ke depannya, aku pengen bisa main di Hollywood. Aku pengen sekolah di Amerika dulu, ambil acting lagi di Amerika, punya kesempatan main di Hollywood, tapi nggak tahu kapan. Pengennya aja. Ya mana tahu gitu ya. Mimpi dulu aja lah ya. Mimpi dulu ya. Mimpi dulu aja. Mimpi dulu. Mana tahu aja kejadian. Jadi ya gitu sih. Bener-bener. Tapi kapannya nggak tahu aku, Josephine. Iya, I don't know when. I don't know. I see. Pikiran aku sih gini, aku pengen nanti ini aku udah misalnya sekarang ya, misalnya aku main film dulu, terus belajar punya pundi-pundi uang yang cukup dulu gitu ya, lebih stable, mungkin udah married, umur 30-an mungkin aku pengen S2 gitu, atau belajar Jinshopan, acting course gitu di Amerika, terus pengen tes di Hollywood. Yang pertama pastinya pengen ke China dulu ya, balik ke China baru ke Hollywood gitu. Tapi ya nggak tahu deh suatu hari bisa kejadian, nggak tahu. Benar. Tapi ini menarik sih, karena kalau ngomongin tentang takdir, aku percaya gak, maksudnya Kak Steven percaya gak adanya takdir gitu?
Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Orang tua tuh dulu selalu bilang, nggak tahu orang tua Josephine ada nggak? Maksudnya orang tua itu selalu bilang, apa yang kamu pikirkan itu tidak akan kejadian. Malah yang nggak kamu pikirkan itu akan Malah kejadian. kejadian. Itu kata orang tua ya. Tapi Betul. nggak di aku gitu. Di aku itu apa yang aku pikirkan tuh kejadian. I see. Bener banget sih, karena jujur ya, aku pun juga mungkin aku punya pengalaman-pengalaman yang mungkin beda ya, tapi mungkin bisa dibilang similar but not the same gitu ya. Jadi aku pun juga gitu, aku juga kepikiran, maksudnya gini, aku selalu bermimpi dari kecil, aku tuh nggak pingin kuliah di Indonesia. Aku selalu kepikiran gitu, tapi aku juga nggak mau di satu sisi tuh aku kuliah ke luar negeri, tapi jadi beban keluarga, aku nggak mau. Jadi aku maunya kayak kalau aku keluar, aku dapat scholarship, dan itu aku belajar sesuatu hal yang aku suka gitu. Oke. And then suatu saat gitu ya, waktu kemarin di 2019 itu kejadian gitu. Akhirnya aku berangkat gitu, ke China gitu. Nah, hal-hal kayak gini memang udah diimpikan gitu dari awal. Jadi aku tuh berasa gini, aku lagi sering bahas juga Kak sebenarnya di Instagram aku tentang ini gitu ya. Aku sempat bahas sama teman-teman, kayak aku tanya kayak, kalian tuh percaya gak sih kalau misalnya kalian berani bermimpi, one day apa yang kalian mimpikan tuh bisa kalian realisasiin gitu. Instead of kayak, ya kita sekarang nggak bermimpi apapun dan kita nggak punya apapun untuk direalisasikan gitu. Jadi aku berpikir tuh takdir memang ada, maksudnya lucky factor emang ada gitu. Tapi ya lucky factor pasti ada. Tapi justru tuh sebenarnya apa yang memicu lucky factor itu keluar adalah ketika di saat kita tuh berani bermimpi. Bermimpi dan berproses. Bermimpi dan berproses, betul. Setelah bermimpi berani untuk diproses, bener. Dan ini maksudnya jadi catatan penting banget sih, karena banyak mungkin dari teman-teman kita ya, yang aku lihat ya, termasuk mungkin diri kita juga gitu ya, aku ngeliatnya gini, kita tuh punya mimpinya tinggi gitu, seru, kayak, mau lakuin ini, mau lakuin itu, mau buat ini, mau buat itu, tapi begitu disuruh terjun ke dalam prosesnya, disuruh untuk realisasiin hal itu, kita tuh jadi kayak, aduh kok kayaknya capek ya, kayaknya melelahkan ya, kayak gitu, sampai akhirnya kita lupa dan kita mengubur mimpi itu. Gitu. Itu yang sering kejadian kan gitu. Makanya waktu denger cerita ini aku jadi ingat lagi gitu, bener ya gitu. Jadi teman-teman nih kalau misalnya nonton ini harus banget gitu, teman-teman kalau udah punya mimpi, ya teman-teman realisasiin gitu, berani untuk berproses, jangan takut untuk lewatin prosesnya ya. Yes. Berproses itu penting banget, karena misalnya orang, mungkin Josephine bisa ngerasa, wah Kak Steven keren ya gitu ya, gini-gini. Tapi ya mungkin ada juga yang mikir bahwa, alah lu kapan terkenalnya sih, lu gini-gini aja gitu, bisa aja gitu. Ada orang gitu kan. Gaya aja lu sekolah acting gitu, sekolah film gitu, bisa aja. Cuman aku nggak ngelihat ke sana. Kuncinya adalah aku tuh lebih baik loh daripada kemarin gitu. Aku itu berproses gitu. Dari awal aku anak kecil yang di Medan nggak ngerti Mandarin, nggak tahu gimana bisa sekolah di Beijing sama temen, udah itu sekolah film, kenal banyak project di sana, jadi itu berproses gitu, lebih baik dari kemarin kan, nggak yang aku mimpinya pengen nggak yang aku pengen nampil di film, ternyata aku jadi buka toko gitu di Medan dan sekarang udah married, anak 3 gitu, nggak gitu jadinya. Aku nggak gitu, jadi hidup aku nggak jadi begitu, jadi ya nggak salah dengan pilihan orang yang seperti itu, nggak salah, cuman sekarang aku lebih dekat ke mimpi aku gitu loh. Mimpi aku dari kecil, aku pengen banget ketemu Chen Long, Jackie Chan. Itu mimpi aku dari kecil. Bahkan aku pengen belajar acting itu karena aku pengen suatu hari bisa main film dengan Jackie Chan. Aneh sekali, ada 2 kesempatan yang sebelum pandemi, baru tahun 2020 bulan 11, temen aku yang main bulu tangkis sama aku, dia main di filmnya Jackie Chan sebagai supporting lead-nya. Wow. Filmnya Jackie Chan yang paling baru sama Yang tahu nggak? Aku tahu tapi lupa judulnya apa. Tahu kan? Si Ailun. Ailun tuh Okay. yang komediannya, itu temen aku yang biasa main bulu tangkis sama aku. Jadi aku udah bilang sampein ya. Dan dia udah, maksudnya kayak udah janji sama aku bahwa nanti setelah aku balik, karena memang dia tuh bulan 11-nya kalau nggak salah dia syuting ke Rusia gitu, filmnya Jackie Chan itu.
gue udah bilang ke dia, tolong sampein deh, dari dulu tuh mimpi gue tuh ketemu Jackie Chan. Dia udah bilang, ntar lah kalau lu balik ya ketemu aja gitu. Wow. Dan adik kelas aku juga sempat ketemu Jackie Chan gitu. Jadi, dan aku punya satu kesempatan lagi ke film festivalnya Jackie Chan gitu. Itu waktu itu sama Jota Slim sama Chandra Leo. Cuman waktu itu karena kebetulan ada perwakilan di Indonesia, awalnya aku udah dikontak gitu. Nggak jadi. Jadi aku punya 3 kesempatan yang benar-benar udah harusnya ketemu Jackie Chan nih. Cuman karena pandemi langsung ya udah deh. I Gitu. see. Tapi makin deket aja gitu, makin deket. Awalnya yang dari festivalnya dia, terus adik kelas aku ketemu dia, dan aku kenal tiba-tiba sama temen aku yang main bulu tangkis ini, ternyata main di film Jackie Chan. Jadi, ya udah gitu, aneh aja kan kalau orang Medan tuh ketemu Jackie Chan tuh gimana ceritanya gitu ya, aneh Iya, gitu, iya. aneh. Bener sih. Gitu Tapi makin sih. lama makin deket ya. Ini kira-kira pandemi doang nih. Iya. Ya cuman ya kalau pandemi gini ya gimana dong, kita nggak bisa lawan ya. Kalau selagi Jackie Betul. Chan masih hidup ya mungkin mimpi aku masih bisa tercapai gitu. Betul. Gitu sih. Iya sih. Tapi lucunya justru karena pandemi mimpi aku tercapai loh. Iya, iya. Iya. Ya, Mungkin ada timingnya sendiri-sendiri ya tiap orang. yes. Itu yang harus teman-teman itu janganlah lihat teman-teman yang di TikTok, di YouTube sekarang kayak wah gaji dia berapa, dia punya apa gitu, ngapain. Aku yang penting kita cukup dulu gitu loh. Yang penting kita punya pemasukan yang cukup untuk hidup, cukup untuk semua gitu yang kita perlukan. Ya udah kita bersyukur aja. Kalau lebih itu bonus menurut aku. Betul. Walaupun kita cukup jangan lupa untuk berbagi gitu. Itu sih. Paling penting. Aku kalau berbagi itu aku juga nggak pernah cerita ke siapa-siapa, cuman ini akan masuk di YouTube dan mungkin akan lama di YouTube, cuman ya di sini juga aku mengingatkan diri aku ke depannya gitu, kalau suatu hari aku nontonin lagi, atau mungkin anak-anakku nontonin lagi gitu. Kebetulan kan pekerjaan aku freelance gitu ya, jadi kita nggak ada gaji tetapnya gitu. Tapi setiap pemasukan aku sudah ada alokasikan dana. Jadi itu berapa persen lah ya, dari aku nggak nyebutin berapa persennya, cuman aku ada persenannya setiap pemasukan gitu, masuk ke rekening bank itu langsung akan keluar gitu. Jadi mau uangku masuk 1 juta, berapa persennya juga aku tetap kasih, lebih dari 1 juta juga aku kasih. Jadi walaupun nominalnya terakhir tuh kok makin gede ya, karena persentasenya tidak pernah berubah. Persentasenya tidak pernah berubah, tapi kan nominal pemasukan kan berubah ya gitu ya. Iya, semakin besar itu kan berarti yang lu kasih kan semakin besar. Cuman ya udah, aku kan udah berjanji bahwa sekian persen itu harus diamalkan gitu. Gitu deh, sampai sekarang. It's a good point sih, karena kadang kita juga lupa. Orang-orang tuh, aku nggak tahu ya, cuman ada beberapa orang yang bilang gini ke aku, kita sekarang mungkin posisinya masih tidak setinggi itu. Tapi ya itu ada peribahasa kalau di Indonesia, kalau nggak salah dia bilang padi makin berisi makin merunduk gitu ya. Iya, benar. Jadi emang itu kita harus keep in mind sih, maksudnya jangan sampai waktu kita udah jadi orang sukses kita lupa gitu. Kalau kita tuh harusnya ada untuk bantu orang lain juga gitu. Menurut aku ya Jo ya, di dunia ini nggak ada hebatnya manusia. Maksudnya kalau kamu sukses sekarang itu titipan, nggak ada yang mungkin kamu berusaha benar, kamu berusaha itu benar dan kamu menghasilkan gitu. Tapi kalau kamu bilang bahwa aku berhasil karena aku tidak percaya hal itu. Steven bisa punya hari ini yaitu titipan gitu. Memang aku bekerja keras untuk mendapatkan apa yang aku lakukan hari ini. Tapi ya itu titipan, bukan karena aku hebat gitu. Jadi nggak ada yang hebat menurut aku. Iya sih. Gitu sih. Benar sih. Iya. Ini mungkin orang-orang tua tuh sering ngomong ini sih sebenarnya. Kayak aku sering, papi mami aku sering banget ngomong gini. Jadi papi mami aku sering ngomong kalau ya hidup tuh titipan. Jadi kalau misalnya emang kalau kamu lakukan sesuatu atau apapun, jangan berasa hebat, jangan berasa bangga karena kamu. Tapi percayalah apa yang kamu kerjain justru sebenarnya kamu harus bangun orang lain lewat titipan ini gitu. Keren sekali. Emang ajaran orang tua tuh terbaik sih. Iya. Bagus. Iya gitu. Mungkin nih Kak, terakhir sebelum kita tutup, boleh gak nih buat teman-teman kan mungkin ada yang pingin sekolah acting gitu keluar atau misalnya dia mau sekolah acting dimanapun. Ada gak sih maksudnya kayak pesan-pesan gitu dari seorang Kakak Stephen Howard gitu buat mereka gitu, apa sih gitu? Harus itu aja, harus
harus bener-bener suka dengan dunia ini gitu. Tapi kalau mau nyari terkenalnya, sebenarnya kalau mau cari terkenalnya juga mungkin saja. Karena teman-teman aku yang mau cari terkenalnya saja sekarang juga benar-benar terkenal gitu. Ya mungkin itu mimpi mereka ya, dikabulkan sama semesta gitu kan. Eh, Mereka kalau dibilang suka banget sama acting ya mungkin nggak juga. Mereka nggak pure seniman, mereka cuma pengen terkenal jadi selebriti gitu. Tapi ya itu mereka punya luck gitu, karena karena di bidang acting itu luck very important ya, dimana seorang director spotted kamu atau casting director spotted kamu atau company spotted kamu, kayak anak ini bisa nih, bagus nih, mau sama dia. Kamu nonton Running Man China nggak? Nonton. Kemarin episode yang ada Chow Ye, tahu nggak Chow Ye? Belum nonton tuh yang itu. Aku Oh, masih nonton yang lama-lama soalnya. oke. Huang Xuixi, siapa si Lucas NCT ya. Jadi ada satu scene sama Chow Ye. Chow Ye itu dulu kita masuk dari Tai itu bareng. Dulu kita kalau kelas besar dia duduk samping aku. Cuman gimana ya? Tapi kalau kamu bilang selain Chow Ye yang lebih cantik ada gitu, maksudnya banyak juga gitu. Tapi sekarang di antara maksudnya yang gue bilang dari nol ya, kalau kayak Kwon Xiaotung itu kan dari kecil udah terkenal, ada Ko Chun Chen itu dari kecil udah terkenal. Kita bilang yang benar-benar masuk itu dari nol, jadi memang anak tamat SMA, nggak ada background keluarga artis gitu ya, nggak ada permanen film dari nol gitu. Sekarang yang paling terkenal itu Chow Ye. Dibilang dia cantik, tapi anak BFA yang jurusan acting ya cantik semua, nggak ada yang nggak cantik gitu. Jadi tapi kenapa dia? Itu kembali lagi ke luck gitu. Kalau bilang acting bagus, ya yang masuk sekolah acting ya actingnya bisa semua gitu. Cuman itu luck gitu loh. Makanya aku bilang kembali lagi itu luck. Tapi kalau kamu pengen jadi aktor, ke sekolah acting boleh. Karena kamu bisa menjadi aktor. Tapi kalau menjadi selebriti, itu nggak ada jaminannya di sekolah acting. Tapi kalau bekerja menjadi seorang aktor di bidang seni, ya bisa. Kamu kuliah, kamu selesai kuliah, setelah itu kalau nggak jadi aktor, ya kamu bekerja di belakang layar dulu. Tapi kalau kamu suka banget, kamu bener-bener suka dan giat banget, itu kamu pasti punya talenta acting. Orang yang suka banget dengan satu hal, misalnya kamu suka banget dengan bulu tangkis, kamu pasti punya talenta bulu tangkis. Karena kamu suka, kamu spending a lot of time doing itu gitu. Tapi kalau nyarinya jadi selebriti, itu luck gitu. Itu bonus gitu. Punya uang, itu kalau kamu giat, kamu pasti bisa punya uang. Tapi kalau kamu mau jadi miliarder, jadi Bill Gates, itu luck. Gitu. Betul. I see. Gitu sih kalau menurut aku. Siap. Thank you so much, Steven, buat sharing-sharing bareng sama kita hari ini di Bobs Tianchen. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat komen, like juga, subscribe kalau misalnya kalian mau. Jangan lupa juga teman-teman buat follow Instagram dan TikTok-nya Kak Steven, ada di Stephen Howard. Oke, Stephen Howard. Nanti kita juga terain ya teman-teman di description bawah gitu. Thank you so much semuanya. Bye-bye. Thank you, Kak Steve. Bye-bye.